Mierda. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube A7 Review Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Nine Miles Down. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini disutradarai oleh Anthony Waller dan dibintangi oleh Adrian Paul sebagai Jack dan Kate Nauta sebagai JC. Mungkin kalian semua sudah penasaran dengan alur filmnya. Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan alur cerita film seru dari kami. Cekidot. Campo de extracción, Jebe Lafra. Film ini adalah sebuah film tentang eksplorasi geosentris. Sebuah tim ekspedisi ilmiah pergi ke Gurun Sahara. Mereka melakukan eksplorasi bawah tanah untuk sebuah penelitian. Tujuan mereka hendak menemukan organisme termofolik baru. Setelah berbulan-bulan proses pengeboran, badai pasir hebat pun datang melanda tempat itu. Tim ekspedisi itu pun kehilangan kontak dengan dunia luar. Lalu seorang ketua tim investigasi yang bernama Jack memimpin penyelidikan itu dan mencari di mana lokasi para tim ekspedisi yang hilang. Ia pun diminta untuk menyelidiki Gurun Sahara. Saat itu terlihat Jack tiba di area pengeboran, dan ia tidak menemukan siapapun di sana. Terlihat banyak peralatan yang ditinggalkan begitu saja, dan seperti sudah tidak digunakan dalam waktu yang lama. Jack pun mulai berkeliling di sekitaran laboratorium. Ia berharap dapat menemukan sebuah petunjuk di sana. Tetapi di dalam sana ia tidak menemukan apa-apa, dan ia hanya melihat simbol aneh di dinding laboratorium. Hingga akhirnya malam pun tiba, karena di luar ada badai pasir yang hebat, Jack pun memutuskan bermalam di laboratorium itu. Pada keesokan harinya, gurun itu pun sudah tenang kembali. Lalu Jack pun kembali ke mobilnya, dan ia melapor ke kantor pusat melalui radio. Namun saat itu tiba-tiba seseorang muncul dari kejauhan. Lalu Jack pun mengamatinya menggunakan teropong, dan ia melihat seorang wanita yang berlari dari kejauhan. Terlihat wanita itu sedang berolahraga di pagi hari, di gurun yang sunyi itu. Jack mengamati wanita yang terlihat mencurigakan itu, dan ia pun menanyakan identitas wanita itu, tetapi wanita itu tidak menjawabnya. Dan ia hanya menjawab kalau ia hendak mandi dan berganti baju. Hal ini membuat Jack semakin penasaran dengan wanita itu, dan ia langsung mengikutinya ke dalam laboratorium. Setelah wanita itu mandi, wanita itu pun menceritakan apa yang telah terjadi. Wanita ini bernama Jenny Christiansen atau sering dipanggil JC. Ia merupakan salah seorang dari tim ekspedisi. Ia mengatakan kalau semua tim ekspedisi telah tewas kecuali dirinya sendiri. Dan mereka semua tewas tanpa jelas penyebabnya. Dan kebanyakan dari mereka tewas akibat bunuh diri, dan sisanya akibat penyakit tua. Lalu JC mengatakan kepada Jack, kalau gurun itu terlihat aneh, dan ia menyuruh Jack untuk segera meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Kemudian Jack pun melaporkan hal itu ke kantor pusat, tetapi kantor pusat harus memeriksa terlebih dahulu identitas JC, dan meminta Jack untuk menahannya terlebih dahulu. Kemudian mereka pun tinggal di sana, sambil menunggu pasokan makanan. JC melihat Jack yang tak kunjung pergi, kemudian memutuskan menemani Jack untuk memeriksa area pengeboran. Proyek pengeboran yang dilakukan tim ekspedisi itu, telah mencapai 14 km di bawah permukaan tanah. Di dalam lubang pengeboran itu, terasa ada aroma gas yang aneh. Gas itu menyebar di sepanjang ujung sumur. Mungkin gas itu penyebab para tim ekspedisi melakukan bunuh diri. Jack pun semakin penasaran, lalu ia memeriksa lubang sumur yang tidak berujung itu. Lalu ia melemparkan senter ke dalamnya, dan benda itu sampai di dasar sumur, dengan waktu lebih kurang 5 menit. Jack pun terdiam sejenak, lalu ia mulai terasa pusing. Saat ia hendak berdiri, ia mengalami kesulitan untuk bangun, dan akhirnya terjatuh. JC pun membawa Jack ke ruang istirahat. Jack yang dalam keadaan linglung, dipenuhi oleh ilusi. JC yang mendengar teriakannya, lalu menghampirinya dan memeriksa, hingga akhirnya Jack sadar kembali.
Lalu kemudian ia pun beristirahat sejenak, dan melapor pada kantor pusat lagi. Orang-orang di kantor pusat pun mulai menyelidiki anggota tim ekspedisi sebelumnya. Ternyata tidak ada satupun anggota yang berjenis kelamin perempuan. Ini berarti identitas JC itu palsu. Lalu Jack pun menemui JC, dan menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya, dan mengapa namanya tidak terdaftar dalam tim ekspedisi. JC pun menjawab kalau wanita tidak diizinkan ikut dalam tim ekspedisi tersebut. Ia pun menghubungi ketua tim ekspedisi, dan memohon untuk bergabung ke dalam tim ekspedisi itu. Dan pada akhirnya dia ikut dalam tim itu, walaupun namanya tidak terdaftar. Jack berpikir jawaban JC tidak meyakinkan, dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu JC mengambil sebuah kaset video yang menunjukkan pekerjaannya di dalam tim ekspedisi itu. Untuk sementara waktu Jack mempercayainya dan mulai lembut dengan JC. Beberapa hari lagi tim penyelamat akan datang menyelamatkan mereka, dan mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Dan pada akhirnya mereka mengobrol. Tanpa disadari, hubungan keduanya pun semakin dekat. Lalu di tengah gurun yang sepi dan sunyi, mereka berdua pun hidup bersama setiap harinya. Hal ini membuat perasaan mereka berdua semakin menyatu. Pada suatu malam, Jack dan JC makan malam bersama dengan suasana romantis. Jack pun menceritakan latar belakangnya yang bermasalah. Dia memiliki keluarga. Namun karena selalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat istrinya tertekan, dan memutuskan untuk bunuh diri dan juga mengajak kedua anaknya. Kini hanya tinggal Jack sendiri, dan ia pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dan kini ia mulai merasakan cinta JC, yang membuatnya tenggelam. Tapi JC sepertinya sudah mengetahui Jack, dan mulai menenangkan Jack dengan kelembutannya. Dan setelah itu mereka berdua pun melakukan adegan ganti oli samping. Saat Jack telah tertidur, ia bermimpi tentang istrinya yang bunuh diri. Dengan mimpi buruk yang selalu hadir, Jack pun mengalami gangguan mental. Hingga ia tidak bisa membedakan fantasi dan realita, dan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Terlihat pagi itu JC sedang berlari, dan Jack pun menonton kembali video JC. Di dalam video itu, JC sedang memeriksa area pengeboran. Tiba-tiba Jack menyadari ada sesuatu yang aneh, terlihat topi merah yang merupakan milik Jack. Hal ini menyiratkan kalau video itu direkam setelah Jack tiba di sana. Video itu bukanlah rekaman pekerjaan dirinya, dan JC telah berbohong pada Jack. Lalu Jack pun memeriksa seluruh laboratorium, dan berharap bisa menemukan petunjuk lain. Lalu tiba-tiba JC datang membawa sebatang besi, dan langsung menyerang Jack tanpa berkata apa-apa. Dan Jack pun bersembunyi di sebuah ruangan, kemudian di sana ia menemukan video lain. Ternyata video itu direkam oleh ketua tim ekspedisi. Video itu berisi pernyataan dari ketua tim ekspedisi, yang mengatakan kalau wanita yang ada di sana adalah setan dari bawah tanah. Ia dapat berubah menjadi berbagai wujud, yang bisa membuat pria menjadi kebingungan. Setelah melihat video itu, Jack pun semakin yakin kalau JC adalah setan dari bawah tanah, dan ia naik melalui sumur bor itu. Dan menyamar menjadi seorang wanita, lalu melumpuhkan seluruh anggota tim ekspedisi. Saat memastikan situasi dan keadaan, Jack pun keluar dari ruangan itu, untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh setan itu. Setelah itu terdengar suara serak dari ujung koridor. Jack pun mengikuti suara itu hingga ke dapur, dan melihat JC yang sedang memasak. Ia melihat Jack dengan senyuman yang aneh. Jack pun menjadi panik, dan mengambil 2 batang stik untuk dibentuk menjadi salib, agar JC takut kepada salib itu. Namun ternyata JC tertawa melihatnya, dan berpikir itu adalah hal yang aneh. Kini Jack pun tidak bisa berbuat apa-apa. JC pun hanya bisa tersenyum dan pergi. Setelah JC pergi dari tempat itu, ilusi Jack datang kembali. Tiba-tiba Jack melihat almarhum istri dan anak-anaknya. Di sana terlihat istri dan anak-anaknya sedang merayakan ulang tahunnya. Jack pun menghampiri mereka untuk meniup lilin. Ternyata sekeras apapun ia mencoba meniup lilin itu, namun lilin itu tetap menyala. JC yang berada di luar mengingatkannya, kalau itu semua adalah ilusinya, dan menyuruhnya keluar secepat mungkin. Jack yang merasa terganggu, menjadi sangat marah kepada JC, dan ia pun menusuk JC dengan sebuah pisau. Lalu JC pun berlari menuju laboratorium dengan terluka parah. Jack yang sudah mulai gila, lalu membawa sebotol bensin untuk membakar semua yang ada di sana.
Dan JC yang melihat situasi semakin rumit, kemudian memilih bersembunyi di dalam lemari. Dan Jack pun membakar bensin itu. Hingga api pun memenuhi laboratorium itu. Di saat yang bersamaan, tim penyelamat pun datang ke lokasi. Dan mereka membawa Jack dan JC ke rumah sakit. Sebelum tim penyelamat itu pergi meninggalkan lokasi pengeboran, mereka menghancurkan seluruh area pengeboran, dan mengubur semua yang ada di sana. Setelah Jack beristirahat beberapa hari, kesadarannya pun kembali pulih. Dan identitas JC juga telah terkonfirmasi. Ia memang merupakan salah satu peneliti dan tim ekspedisi itu. Saat Jack ingin menemui JC, terlihat JC yang sedang bergurau dengan perawat di sana. Tiba-tiba Jack melihat sesuatu dari pantulan cermin di depannya, yang memperlihatkan JC berubah menjadi wanita tua. Dan setelah itu ilusi Jack kembali lagi. Ia melihat istrinya lewat di hadapannya. Kemudian Jack mengikuti istrinya ke dalam kegelapan dengan ekspresi datar. Kemudian dengan mengikuti arahan istrinya, Jack pun mengambil sebuah pistol, dan mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Dan setelah tembakan itu, akhirnya membuat Jack lega. Film pun berakhir. Banyak orang yang kebingungan setelah menonton film ini. Dan film ini tidak ditampilkan secara utuh. Kemudian tidak ada cerita yang menjelaskan apa isi dari sumur dengan kedalaman 14 km itu. Dan setelah itu banyak orang yang berpendapat, kalau Jack telah terpengaruh oleh gas beracun di dalam sumur itu, sehingga ia sering berhalusinasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua dapat menyaksikan video-video terbaik dari kami.